Kitabul i'tikaf, ini bab menerangkan tentang i'tikaf. Wa huwa, dan i'tikaf itu lughatan menurut bahasa al-lubsu, diam. Wa syara'an, dan menurut syara' lubsun makhsusun min syakhsin makhsusin fi makanin makhsusin. Diam yang tertentu dari seseorang yang tertentu pada tempat yang tertentu. Nah, itu namanya i'tikaf. Jadi kalau menurut bahasa tuh i'tikaf itu kita diam aja. Kita diam, itu namanya i'tikaf. Sebab i'tikaf itu nama lain daripada kita diam, nggak kemana-mana, diam. Ya, itu udah disebut i'tikaf. Tapi kalau menurut syara, diam yang tertentu, berarti nanti ada syaratnya. Ya, dia masuk ke dalam masjid, kemudian dia diam di situ, diduduk di situ. Itu maksudnya duduk, diam, ya tertentu, ya dari seseorang tertentu. Berarti ada orang tertentu, bisa seorang muslim syaratnya atau muslimah. Nah, kemudian dia tidak dalam keadaan junub. Nah, di tempat tertentu. Nah, jadi artinya tempatnya pun tertentu. Di mana? Di masjid. Nah, jadi orang kalau i'tikaf itu mesti di mana? Di masjid. Kalau di rumah nggak boleh kita i'tikaf. Di pasar gimana? Boleh? Nggak boleh juga. I'tikaf di pasar nggak boleh. Ya, di toko boleh nggak? Nggak boleh juga. Jadi i'tikaf itu hanya pi makanin mahsus, di tempat tertentu, masjid. Baik itu masjid jami maupun masjid ghairu jami. Kalau masjid jami itu masjid yang dipakai untuk Jumat. Kalau masjid ghairu jami itu masjid ya tidak digunakan untuk sholat Jumat, tapi diwakafkan untuk sholat. Seperti yang ada di kita, musola. Itu yang dimaksud musola, masjid ghairu jami namanya. Jadi rata-rata di tempat kita musola itu adalah masjid ghairu jami. Ya, jadi orang i'tikaf di situ sah. Ya, karena itu namanya masjid juga, hanya tidak digunakan buat Jumat. Nah, jadi kalau kita diam di situ, kita duduk di situ, ya kemudian ya itu juga namanya tempatnya tempat yang dikategorikan masjid, nah, maka udah disebutlah i'tikaf. Sama niat mestinya. Ya kalau nggak niat juga nggak bisa. Misalnya kita niat pas banget sampai, ya kita duduk, kita niat nawaitu an a'takifa fi hadzal masjidi madumtu fihi. Saya niat i'tikaf di masjid ini selama saya berada di sini. Tuh, jadi saya diam di sini, saya duduk di sini, selama saya di sini saya niat, itu disebut i'tikaf. Jadi Bapak Saudara pas banget masuk ke sini, kita duduk nih, kita niat nawaitu an a'takifa fi hadzal masjidi madumtu fihi. Nah, itu kita namanya udah i'tikaf. Enggak perlu baca bacaan yang lain. Yang namanya orang i'tikaf enggak perlu baca zikir, enggak baca ini, baca itu. Cuma duduk aja namanya i'tikaf. Nah, kalau kita baca zikir, kita baca Quran, kita baca selawat, itu lain lagi pahalanya. Baca zikir pahala lain. Selawat lain lagi pahalanya, Quran lain lagi pahalanya. Duduknya aja tuh udah dapat pahala. Kita ngaji nih, ngajinya tuh udah dapat pahala gede. Ya, Bapak tuh hadir di majlis ilmu, pahalanya gede, lebih besar daripada sholat 1000 rakaat, gitu. Nah kemudian Bapak i'tikaf juga lain lagi pahalanya, pahala i'tikaf lain lagi, begitu. Jadi selama kita duduk di sini kita niat i'tikaf, itu dapat pahala i'tikaf. Ya kita ngaji udah jelas pahala ngaji, hadir di majelis ilmu itu udah jelas besar pahalanya. Ya kita kalau setiap kali mau masuk masjid juga begitu, udah niat aja i'tikaf. Ya apapun yang kita lakukan itu nanti insya Allah niat i'tikafnya udah dapat. Nah kalau kita sholat sunnahnya dapat, sholat wajib berjamaah dapat. Ya, tapi i'tikaf udah dapat dengan sebab kita niat. Mau 1 menit, 2 menit. Boleh, nggak apa-apa. Saya niat i'tikaf di masjid ini karena Allah Subhanahu wa taala. Boleh, nggak apa-apa. Nggak mesti pakai bahasa Arab. Sebab Allah ngerti bahasa Indonesia. Gitu.
Ya, jadi pakai bahasa apa aja boleh. Yang penting bahasanya jelas. Ya, tinggal diterjemah aja tuh. Nawaitu an a'taqifa fi hadzal masjidi madumtu fihi. Itu kalau diartiin saya niat iktikaf di masjid ini. Ya, selama saya berada di sini. Nah, itu udah sama artinya tuh. Nah, itu insya Allah dapat niat iktikaf. Jadi lubsun mahsusun min sahsin mahsusin fi makanin mahsusin. Wa huwa dan dia i'tikaf minas syara'i'il qadimati termasuk syariat-syariat yang qadimah. Jadi i'tikaf itu bukan syariat yang dibawa hanya dari Nabi Muhammad, tetapi sudah dibawa oleh syariat-syariat nabi-nabi yang sebelumnya. Makanya disebut syariah qadimah. Itu sebab kan ada syariah qadimah, itu artinya Nabi Muhammad tinggal melanjutin. Contoh, di samping iktikaf ada lagi yang lain seperti sunat, hitan. Itu hitan syariat qadimah, sebab Nabi Ibrahim sudah diwajibkan untuk berkhitan. Nah, Nabi Muhammad tinggal ngelanjutin, makanya berkhitan itu syariah qadimah. Apalagi haji itu syariat qadimah, bukan hanya umat Nabi Muhammad yang diperintahkan wajib haji, tetapi umat-umat yang terdahulu, nabi-nabi yang terdahulu juga diwajibkan untuk melaksanakan ibadah haji, termasuk Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Syariatnya, ya itu berarti kita melanjutkan. Ya, syariat Nabi Muhammad adalah melanjutkan, namanya syariah qadimah. Berkorban, menyembelih korban setiap hari Idul Adha dan hari-hari tasyrik, itu pun termasuk syariah qadimah. Ya, i'tikaf juga begitu, Bapak, Saudara. Syariah qadimah juga. Jadi dulu nabi-nabi yang terdahulu sebelumnya diperintahkan juga i'tikaf. Jadi udah dikenal nih ibadah i'tikaf. Ya, kita berdiam di dalam masjid. Ya, lebih-lebih di bulan Ramadan. Yang paling istimewa itu dianjurkan i'tikafnya di bulan suci Ramadan dan di 10 hari yang terakhir. Itu tuh yang paling bagus. Dimulai tanggal 21 sampai Lebaran. Udah jangan kemana-mana, di masjid aja. Nah, kalau kita beda, ya 10 hari yang terakhir udah pada ya i'tikafnya di mana-mana deh tuh. Ada yang di ITC, ya. Nah, itu. Emang model kita begitu, ya. Kalau di awal-awal rajin banget di masjid mushola. Nah, ntar pas 21 ke sana ya sepi malah. Begitu. Mestinya diganti. Di awal-awal masih sepian, di 10 hari terakhir itu paling rame. Mestinya begitu. Tapi sampai kapanpun kita belum bisa begitu tuh. Ya. Jadi biasanya di malam pertama rame. Di mana-mana rame benar. Nah, ntar seminggu 2 minggu udah ketahuan, sedikit demi sedikit ya habis. Nah, nanti udah di akhir-akhir benar-benar habis. Nah, begitu. Tinggal hanya orang-orang yang istiqomah yang kelihatan dia juga orangnya. Nah, begitu. Jadi ini adalah amalan yang memang susah. Ya, i'tikaf di 10 hari yang terakhir itu yang susah. Karena kita dari 10 hari terakhir pikiran kita udah macam-macam udah. Kita lebih mementingkan Idul Fitrinya sih. Ya, entah kenapa itu. Jadi Idul Fitri yang 1 hari itu sangat dibesar-besarkan benar. Ya, sehingga kadang-kadang dia rela enggak tarawih, dia rela enggak puasa demi Idul Fitri. Nah, begitu. Huwa yang disebut i'tikaf sunnatun muakkadatun, itu sunnah muakkadah. Ya, jadi bukan wajib ya. Ya, sunnah muakkadah. Boleh kalau kita mau i'tikaf silahkan. Ya. Wala yuhtassu biwaqtin, dan tidak ditentukan dikhususkan dengan waktu. Tidak dikhususkan ditentukan dengan waktu. Jadi kapan aja boleh. Misalnya nih kita ntar habis sholat isya open i'tikaf boleh. Jangan habis sekarang aja bisa i'tikaf begitu. Ini kita i'tikaf bisa kalau Bapak dan niat, saya niat i'tikaf di tempat ini selama saya berada di sini, ya udah jadi i'tikaf.
Tuh begitu. Jadi enggak ditentukan dengan waktu, kapan aja boleh. Setiap kali kita masuk ke masjid, baik masjid jami maupun masjid ghairul jami, kemudian kita niat ya i'tikaf, itu udah dapat. Yang penting tuh kita ya duduk semenit, 2 menit, 3 menit udah masuk i'tikaf. Yang penting ada tumakninah, sama ukurannya tumakninah di dalam sholat. Sekadar kita diam, ucapan subhanallah, itu tuh udah dapat i'tikaf. Kita masuk dari sini, terus habis dari sini kita balik lagi, ya tempat yang tadi lagi, pintunya masuk dari situ, keluarnya dari situ lagi. Nah sambil kita niat i'tikaf, walaupun kagak duduk diam begitu, tetap itu namanya udah i'tikaf. Sebab udah lama juga tuh, dari pintu situ kita masuk, keluar lagi dari pintu situ, itu namanya udah diem. Ya karena keluarnya dari pintu A, ya masuknya dari pintu A, ya masuknya dari pintu A, keluarnya dari pintu A juga. Nah itu namanya udah diem di situ. Beda kalau jalan beda, masuk dari pintu A, keluar dari pintu B, ngelewatin doang namanya. Tapi kalau namanya masuk dari pintu A, keluar dari pintu A lagi, itu bukan lewat, tapi emang diem masuk di dalamnya. Itu udah boleh kalau disampaikan dengan niat. Li'itlaqil adillati, karena memang tuh banyak dalil-dalil secara umum. Ya jadi tidak ditentukan dengan waktu, mau bulan Ramadan, di luar Ramadan, mau siang, mau malam, boleh i'tikaf. Itu karena umumnya dalil. Tuh itlaqil adillah tuh gitu. Karena dalilnya umum sekali. Lakinnahu fil asril awakhiri, akan tetapi di 10 terakhir min Ramadan, daripada bulan Ramadan, afdalu, lebih afdal. Tapi 10 hari yang terakhir di bulan Ramadan itu lebih bagus. Kama marra, sebagaimana keterangannya telah lewat. Wasyurutuhu sab'atun, bermula syarat-syaratnya i'tikaf ada 7. Ini syaratnya nih, penuhi yang 7 ini. Kalau kita udah memenuhi syarat yang 7, udah i'tikaf namanya udah sah. Al-awwali, yang pertama, al-islamu, Islam. Nah ini yang mahsus maksudnya ini 7 persyaratannya harus kita penuhi. Syarat yang pertama Islam. Fala yasihu, maka tidak sah i'tikaf min kafirin, dari orang kafir, ditawakkufihi ala niyati, karena tergantungnya ini i'tikaf atas niat. Wa huwa, sementara orang kafir, laisa min ahliya, bukan ahli ibadah. Tuh, bukan ahli niat. Jadi yang boleh i'tikaf orang Islam. Kalau orang kafir tidak sah i'tikafnya. Walaupun orang kafir duduk di masjid sejam 2 jam, tetap itu tidak namanya i'tikaf. Kenapa? Karena dia tergantung dengan niat. Nah ketika orang kafir niat i'tikaf, tidak sah niatnya. Kenapa? Karena syarat orang yang niat harus Islam. Ya, jadi kalau dia bukan orang Islam, laisa min ahlil ibadah, maka kalau dia bukan termasuk ahli ibadah, maka niatnya tidak sah. Kalau bapak saudara kita semuanya udah termasuk muslim, sehingga ketika kita niat udah termasuk sah, karena kita min ahlil ibadah. Tuh begitu. Jadi syaratnya satu Islam. Wasani, kemudian syarat yang kedua al-aqlu, berakal. Jadi akalnya sehat. Fala yasihu, maka tidak sah i'tikaf min majnunin, orang gila, wa mughman alaihi, orang yang ayam, wa sakrona, orang mabok, izla niyatalahum, karena tidak sah niat mereka semuanya. Orang gila enggak sah i'tikafnya, ayam enggak sah i'tikafnya, orang yang mabok tidak sah niatnya, karena niat-niat mereka itu tidak sah. Sehingga karena niatnya tidak sah, i'tikafnya pun tidak sah. Wa yasihu, dan sah i'tikaf minal mumayyizi, dari orang yang udah tamyiz. Ada orang belum baligh tapi udah tamyiz, i'tikaf, niat i'tikafnya sah. Kalau anak-anak belum tamyiz, enggak sah i'tikafnya. Ya, jadi kalau anak-anak disuruh i'tikaf yang belum tamyiz itu tidak sah. Ya, cuma sekedar nemenin babanya doang. Nah, seperti itu. Karena dia enggak sah, karena dia belum tamyiz.
Tapi kalau tamyiz walaupun belum balik itu boleh. Ya, niat iktikafnya sah. Usia tamyiz berapa tahun? Ya sekitar 6 tahun, 7 tahun itu tamyiz. Ya, jadi dia udah mulai ngerti, udah bisa membedakan mana najis, mana bukan najis. Itu namanya orang udah tamyiz. Kalau anak kita udah tahu nih, kalau pipis di masjid, di musola nggak boleh, di karpetnya. Kalau di toiletnya mau boleh. Ya begitu. Jadi itu anak udah ngerti berarti. Tapi kalau kita bawa anak yang belum tamyiz, di pipis nih, di musola, di masjid, nah itu ngerepotin ntar. Apalagi masjid musola sekarang udah karpetnya cakep-cakep semuanya. Ya, entah kalau dikencing di karpet, siapa yang mau tanggung jawab? Tuh begitu. Ya. Jadi anak belum disalahin, ya namanya anak-anak, yang disalahin siapa? Babanya. Nah begitu. Jadi artinya bukan kagak boleh ke masjid, ke musola, tapi kalau belum tamyiz minimal ya itu ya takut mengkhawatirkan saja. Kalau dia kencing di masjid, di musola itu jadi buat repot. Nah begitu ya. Jadi bukan ya enggak boleh ke masjid, ke musolanya. Ya itu. Jadi memang dalam ibadah itu yang dianjurkan orang yang udah tamyiz. Ya walaupun belum balik, kalau udah tamyiz boleh ajak. Silakan bapak punya anak, walaupun belum balik, ya dia udah tamyiz, ajak nggak apa-apa. Boleh. Sambil ngenalin. Ajak di majlis taklim biar didemen sama majlis taklim. Ajak sholat berjamaah biar dia terbiasa nanti sholat berjamaah. Tuh, jadi nanti ada kesan tersendiri. Dulu saya masih kecil diajakin mula sama ayah saya berjamaah. Nah sekarang dia inget, oh masih kecil aja udah sering diajak sama ayahnya, sama orang tuanya. Nah nanti dewasa dia akan terbiasa. Tuh begitu. Ada lagi anaknya doang yang disuruh ke masjid, ke musola, babanya kagak. Ya nggak apa-apa. Ntar mudah-mudahan anaknya yang ngajak. Ya, Mbak tadi disalamin, Mbak. Bapak suruh datang ke musola. Nah, alhamdulillah. Begitu. Jadi kalau anak ya disuruh ke masjid, ke musola udah alhamdulillah. Nanti mudah-mudahan diikutin ya babanya ntar yang ke musola, ke masjid. Kan jadi demen tuh anak. Nah, begitu. Karena disalamin mulu. Ya, ayah, tadi ayah disalamin sama bapak ini, bapak itu. Ya ayah disuruh datang, iya besok gue datang dah. Nah begitu, kan bagus jadinya, iya jadi bagus. Nah seperti itu. Jadi ini emang ajaran daripada ya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi selama dia sudah tamyiz boleh, ya. Tapi kalau masih anak-anak yang belum paham, nah itu iktikaf nggak sah di situ. Ya jadi niatnya belum sempurna. Wa yasihu dan sah ya i'tikaf minal mumayyiz itu dari anak yang udah tamyiz. Belum balik tuh anak tapi udah tamyiz, sah i'tikafnya. Wal abdi hamba sahaya. Wal mar'ati orang perempuan juga boleh. Orang perempuan kalau i'tikaf sah. Tapi kalau dia udah statusnya istri, i'tikafnya harus izin dari suami. Begitu. Bang, saya mau i'tikaf. Kalau kata suaminya, jangan, di rumah aja mendingan lu masak. Ya udah masak aja. Nah, begitu. Jadi jangan ya dia melawan kata-kata nasihat suaminya. Enggak bang, saya mau i'tikaf juga. Ya orang yang lain pada i'tikaf. Kan sekarang udah mulai rame tuh. Apalagi di Ramadan orang-orang perempuan banyak yang pada i'tikaf. Nggak apa-apa boleh. Tapi syaratnya kalau dia sudah punya suami, izin dulu sama suaminya. Begitu. Izin sama suaminya. Kalau memang dapat izin silakan. Tapi kalau nggak diizin sama suaminya haram, nggak boleh. Ya, sebab tatuh sama suami hukumnya wajib. Kalau i'tikaf hukumnya apa? Sunnah. Nah ini yang harus benar-benar dilihat. Ya, jadi jangan salah kaprah begitu. Ini orang perempuan sekarang ikut-ikutan pada i'tikaf. Ya malam-malam lagi pada i'tikaf. Ya boleh. Ya lihat dulu dia udah punya suami, sudah ya dapat izin gak dari suaminya.
Kalau suaminya mengizinkan itu silakan. Ya, tapi kalau suaminya tidak mengizinkan itu nggak boleh. Dia melangkahkan kakinya dari rumah keluar rumah, haram hukumnya. Itu tinjauan agama begitu, Bapak Saudara. Bicara sah-sah saja. Orang perempuan sah, i'tikaf sah. Ya, itu seperti itu. Tapi nanti ada syarat lainnya. Harus ada izin dari suaminya. Sama puasa sunnah kemarin kita udah bahas kan. Puasa sunnah boleh seorang perempuan, tapi harus izin dari suami. Kecuali ada 2 puasa sunnah yang tidak perlu pakai izin suaminya. Apa? Hari Arafah dengan hari Asyura. Itu 2 doang tuh. Karena begitu pentingnya Asyura sama Arafah, sampai-sampai kedudukannya seperti wajib. Seperti puasa Ramadan. Kalau kita puasa Ramadan kan nggak perlu pakai minta izin. Ya, seorang istri mau puasa Ramadan tidak perlu minta izin sama suami, puasa aja. Nah begitu. Tapi kalau puasa sunnah mesti minta izin. Kecuali 2, puasa hari Asyura dengan puasa hari Arafah. Itu enggak izin, tidak apa-apa. Nah orang mau i'tikaf juga begitu. Kalau dia statusnya sebagai istri, minta izin dulu sama suami. Wa in kuriha, sekalipun dia itu dipaksa li zawatil hay'a, karena kondisi-kondisi keadaan. Wasalisu, yang ketiga, an-niqa'u anil haidi wan nifasi, bersih dari haid dan nifas. Ini kalau orang perempuan. Kalau orang perempuan i'tikaf maka boleh i'tikafnya. Ya, yang penting syaratnya dia bersih dari haid dan nifas. Sebab seorang perempuan kalau lagi haid lagi nifas haram hukumnya ke masjid. Sementara yang namanya i'tikaf itu adanya di mana? Di dalam masjid. Ini masjid nih, masjid ghairi jami namanya. Makanya orang perempuan haram nih kalau lagi haid lagi nifas kemari. Ya, saya mau ngaji Ustaz, haram. Ya, jadi bagaimana? Ya jangan di sini ngajinya, di luar boleh. Begitu, bukan ngajinya nggak boleh, diem masuk ke dalam masjidnya yang kagak boleh. Nah seperti ngaji mau boleh ngaji, ya, tapi jangan masuk ke sini. Boleh tuh di luar situ. Taruh tuh misalnya gelar karpet di luar atau di depan-depan rumah yang dekat. Nah itu boleh, nggak apa-apa, silahkan. Tapi kalau masuk ke dalam sini, ini statusnya masjid juga. Ustaz ini kan bukan masjid, musola. Tuh, masih mau ngalah juga, ya. Nah begitu. Ini namanya masjid, gitu. Cuma masjidnya masjid ghairu jami. Ya, kenapa? Karena memang ini diwakafkan untuk sholat, gitu. Ini wakaf untuk sholat, Bapak Saudara. Nah ini namanya masjid. Nah pada masjid orang perempuan haid nifas nggak boleh kemari. Nah begitu. Tapi kan saya Ustadz pakai apa sekarang namanya? Pakai softtek. Ya. Sekarang saya kan pakai softtek Ustadz, bersih. Walaupun pakai softtek tetap tidak dibolehkan. Nah begitu ya. Jadi ada tuh hadisnya. Ya, baik motorin ataupun tidak, itu kalau lagi haid ya nifas tidak dibolehkan. Terus kalau gurunya bagaimana? Ya sama, gurunya nggak boleh. Lah kalau giran saya ngajar, saya lagi haid bagaimana? Ya ngajarnya di luar ya. Nah begitu, nggak boleh di dalam ya, jadi nggak ada perbedaan, sama aja ya. Ini sekarang banyak yang pada berani, Bapak Saudara, banyak tuh ya, lagi haid datang juga ya, ngaji juga di masjid ya, yang penting saya pakai softtek katanya. Nah begitu ya. Makanya kalau ibu-ibu ngaji suruh pada baca kitab gitu, jangan ceramah doang gitu. Ini kadang ceramah mulu sih. Nah gitu, kalau dibaca kitab ada kitab fikihnya, diajarin tuh ya hal-hal yang diharamkan bagi perempuan yang haid dan nifas apa saja, ada satu-satu dibaca tuh kitabnya, diterangin. Nah begitu, bukan sekedar ceramah-ceramah doang. Nah bagaimana taat sama suami, nah bab taat sama suami dibuka tuh. Nah begitu, sehingga istri-istri tuh kagak pada berani sama istri ya sama suami. Nah begitu. Ini kan sekarang ngaji rajin tapi ngelawan sama suami hebatan lagi. Nah begitu, ngajinya mah rajin tapi sama suami berani banget. Orang suaminya dipelototin gimana?
Lu diam aja lu, gue mau ngaji. Masya Allah, begitu. Ya, suaminya digituin coba. Udah bang, lu diam aja di rumah bang, gue mau ngaji lo. Ya, tuh begitu, coba bayangkan. Ya, ini ya apa artinya ngaji jadinya. Nah seperti itu. Jadi seorang perempuan itu harus benar-benar paham akhlak, sikap kepada suaminya. Nah seperti itu. Itu penting banget, makanya harus dibahas. Saya makanya kalau ngaji di majlis-majlis ya orang perempuan yang saya baca Ukudul Jen, Qurratul Uyun, itu kitab-kitab begitu saya baca tuh. Ya, biar supaya tujuannya tuh istri menjadi istri yang soleha. Biar suami merasakan nih istri saya gara-gara ngaji nih alhamdulillah ada sikapnya, perubahan sikap. Sama suami tuh Masya Allah patuh banget, taat banget. Tuh begitu. Bukan ngaji malah makin berani. Nah, nggak ada hasilnya berarti. Nah begitu. Warrabi'u alla yakuna junuban. Nah syarat yang keempat, orang yang iktikaf itu nggak boleh dalam kondisi junub. Ya, nggak boleh dalam keadaan junub. Kalau dalam keadaan junub batal ya. Kalau kita lagi iktikaf kemudian batal kentut, itu kagak batal iktikafnya enggak. Sebab syarat iktikaf itu enggak mesti punya wudu, gitu ya. Ya, misalnya nih Bapak Saudara punya wudu niat iktikaf, dah tiba-tiba di tengah baru 5 menit 10 menit batal. Ya, keluar angin kita kentut, enggak apa-apa. Itu iktikafnya enggak batal. Tapi kalau junub punya hadas besar batal. Ya, jadi dengan sebab hadas besar ya itu iktikafnya batal. Tapi kalau dapat hadas kecil, iktikafnya tidak batal. Fala yasihu, maka tidak sah iktikaf bin haidin, dari orang yang haid. Perempuan yang lagi haid enggak sah iktikafnya karena dia lagi punya hadas besar, sama tuh haid. Ya. Wa nupasaa, perempuan yang lagi nipas, sama karena masih mengeluarkan darah tuh, darah haid, darah nipas. Wa junubin, dan juga orang yang junub. Kalau junub bisa laki bisa perempuan, itu namanya junub. Ya, orang laki bisa junub, orang perempuan juga bisa junub. Dua-duanya enggak sah. Ya, pada saat lagi junub dia iktikaf. Li hurmati muksim, tuh karena haram diem mereka di dalam masjid. Tuh, kan jelas ya. Ya, li hurmati muksihim. Tuh karena haram diamnya mereka di dalam masjid. Siapa yang haram? Satu, perempuan lagi haid. Dua, perempuan yang nipas, atau orang laki atau orang perempuan yang sedang junub. Kita masih punya junub, belum sempat mandi, ke masjid atau ke musola, nggak boleh. Ya, kita masuk ke dalam masjid musola, ya Allah, saya belum mandi nih, masih punya junub. Ya, nggak boleh tuh. Ya, harus mandi dulu, angkat hadas besarnya. Ya, orang yang punya junub artinya orang itu masih punya janabat. Artinya punya janabat, punya hadas besar, harus mandi. Nah, itu cara mengangkat hadas besar. Kalau hadas kecil berwudu. Nah, itu. Tapi kalau hadas besar mandi. Nah, untuk orang yang iktikaf enggak punya wudu boleh. Ya punya hadas kecil. Tapi kalau untuk ya punya hadas besar iktikaf enggak boleh. Nah, makanya dia harus angkat dulu hadas besarnya. Kalau lagi junub dia harus mandi. Ya, mengangkat hadas besarnya. Begitu ya Bapak Saudara. Jadi karena haram mereka diam di dalam masjid. Ya, min haitsu kaunuhu muksan, di sisi orang tadi itu berdiam. Bi khilafi, berbeda man haruma muksuhu li amrin kharijin. Berbeda kalau haramnya diamnya itu karena urusan yang lain. Ada lagi kalau diam di dalam masjid bukan karena junub, ya bukan karena yang lain. Ya, tapi haram dia. Nah, itu bukan karena junub, bukan karena nifas, bukan karena haid. Nah, itu seandainya dimasuk juga ke dalam masjid, dia iktikaf, sah iktikafnya. Seperti itu. Wal khamisu, yang kelima, ayal basa fauqatu makninatis sholah. Dia diam ya seukuran tumak ninah dalam sholat. Tuh kita kalau sholat
tumakninah kan sekedar subhanallah. Itu udah tumakninah itu. Jadi kalau kita diam di dalam masjid seukuran tumakninah di dalam sholat, udah sah i'tikafnya. Ya, itu jadi diamnya seukuran tumakninah dalam sholat. Sakinan, baik diam kana au mutaraddidan atau mundar mandir. Itu yang tadi saya bilang, masuk dari pintu satu, keluar dari pintu yang satu juga. Tapi kalau masuk dari pintu ini, keluar dari pintu ini, namanya ya belum diam. Ya begitu. Makanya kalau ada orang haid, pintu satu ya dia masuk, pintu kedua di keluar, itu ngelewatin doang, masih boleh. Tapi kalau pintu satu dimasuk, kemudian dikeluar lagi dari pintu satu, itu namanya udah diam. Itu kalau di i'tikaf niatnya udah sah. Ya itu termasuk mutaraddidan, tapi udah masuk sah. Kalau diam kagak jalan, kagak kemana-mana, diam aja, itu namanya sakinan. Kalau mutaraddidan itu di jalan, tapi udah masuk dalam masjid, udah termasuk tumakninah. Nah itu udah sah i'tikafnya. Wa in kana muftiran, sekalipun dia tidak berpuasa. Ya, jadi kan biasanya orang i'tikaf di bulan Ramadan lagi puasa. Sekarang dia masuk di bulan Ramadan i'tikaf tapi kagak puasa. Ya i'tikafnya sah, tapi masalah puasanya lain lagi. Begitu. Di siang hari Pak, ya Ramadan kan kita wajib puasa. Nah sekarang kita kagak puasa, kemudian kita masuk ke masjid, kita i'tikaf, sah nggak tuh i'tikafnya? Sah, walaupun dia kagak puasa. Sebab hukumnya beda. I'tikaf ya i'tikaf, masalah puasa enggak puasa itu lain lagi. Tapi ini yang dibicarakan bagaimana hukumnya i'tikafnya bagi orang yang muftir, bagi orang yang kagak puasa di bulan Ramadan dia i'tikaf, ya itu nggak ada masalah, i'tikafnya tetap sah. Nah kalau masalah kagak puasa, ntar dosanya lain lagi. Kalau memang itu sengaja dia ya buka puasa, nggak ada uzur syar'i, nah itu dosa ya nggak puasa, itu lain lagi. Li isyari lafzil i'tikafi bizalika, karena memang ya umumnya lafaz i'tikaf bizalika dengan hal tersebut. Walimah sahih, dan karena ada hadis sahih min qaulihi sallallahu alaihi wasallam, dari hadis Rasulullah SAW, laisa 'alal mu'taqifi siyamun, tidaklah syarat bagi orang yang i'tikaf itu mesti puasa, illa ayyajalu ala nafsi, kecuali dia menjadikannya atas dirinya. Fala yakfi, maka tidak cukup, muksu aqalli ma yuji'u fi tumakninah shalah, yaitu diam kurang dari yang dibolehkan dalam tumakninah sholat. Jadi kalau kita diamnya sebelum sampai ukuran tumakninah di dalam sholat, itu belum sah i'tikafnya. Jadi kira-kira ya tumakninah di dalam sholat lebih sedikit dah, lebih sedikit. Misalnya kalau kita tumak di dalam sholat 1 menit, nah itu 1 menit tambahin lagi sedikit, ya 1 menit setengah. Nah kalau kurang itu nggak boleh. Ya biasanya kita tumani di dalam sholat 1/2 menit. Nah sekarang kita kurang dari 1/2 menit, itu nggak boleh. Ya, jadi ukurannya lebih sedikit tumakninah di dalam sholat. Kamu jarodis suri, sebagaimana semata bentuknya. Li'anna kulla minhuma, karena tiap-tiap satu daripada keduanya i'tikaf di masjid, mau i'tikaf di masjid ataupun ya, diam di dalam masjid ataupun tumakninah dalam sholat, la yusamma i'tikafan, tidak dikategorikan i'tikaf. Walau ya nazar i'tikafan mutlaqan, kalau seandainya ada orang nazar i'tikaf secara umum, ajza'ahu lahzatan, maka cukup sebentar. Jadi kalau dia niat begini, kalau saya sehat ya saya mau i'tikaf cuma begitu doang, saya mau i'tikaf ya udah pas banget sehat dia i'tikaf, walaupun cuma 1 menit 2 menit sah juga, yang penting i'tikaf walau lahzatan. Tapi kalau dibilang kalau saya sehat saya mau i'tikaf 1 jam, nah harus 1 jam i'tikafnya ya, karena itu ada qaidnya waktunya. Tapi kalau dibilang saya nazar mau i'tikaf cuma i'tikaf doang, ya udah mau 1 menit juga boleh, mau 5 menit juga boleh, sebab namanya udah i'tikaf. Itu namanya lahzah, tidak apa-apa, cukup walaupun hanya sebentar. Lakin yusannu yaumun, akan tetapi disunahkan sehari, li annahu lam yunqal, karena tidak dinukil i'tikaf pun i'tikaf aqallu minhu, yang
kurang dari situ. Wa dummal lailah, kemudian masuk juga malamnya ilaihi. Itu yang bagus, yang namanya iktikaf sehari semalam. Sunnahnya ya jadi siang sama malam terus di masjid aja dah tuh. Ya dari mulai siang sampai malam sampai siang lagi sehari semalam, itu sunnahnya begitu. Baru dah terasa namanya iktikaf. Kita lagi ngapain? Lagi iktikaf, udah sehari semalam. Ya, itu iktikaf cakep. Ente lagi ngapain? Lagi iktikaf. Lama? Ya cuma 2 menit. Nah, itu. Walaupun sah ya Bapak Saudara, bicara sah-sah saja. Tetapi yang paling bagus sunnahnya iktikaf itu 1 hari 1 malam. Nabi itu pada saat iktikaf itu sampai 10 hari 10 malam. Itu mulai dari tanggal 21 sampai tanggal ya 30 sampai selesai Ramadan. Itu 10 hari 10 malam Nabi nggak ada di mana-mana, cuma di masjid aja. Ya pokoknya kalau nyari Nabi di mana? Di masjid. Makanya ada sekarang orang ngamalin begitu. Kalau udah mulai tanggal 21 dia nggak kemana-mana, di masjid aja. Ya iktikaf, di iktikaf. Nah itu berasa dah tuh iktikafnya. Kalau cuma 10 menit udah iktikaf, alhamdulillah berapa? 5 menit. Nah itu belum terasa. Ya walaupun itu udah sah namanya iktikaf, tapi sunnahnya 1 hari 1 malam. Wa yusannu, dan disunahkan kullama dakhalal masjid, setiap kali masuk masjid, ayan yahu, ya setiap kali masuk masjid sunnahnya niat iktikaf, liyanala fadlahu, supaya orang itu mendapatkan keutamaan iktikaf. Yang tadi tuh Bapak Saudara, kalau kita masuk ke sini sambil kita ngaji duduk, nah kita niat iktikaf. Saya niat iktikaf di masjid ini selama saya berada di sini. Udah, itu kita ngaji dapat pahala, iktikaf pun dapat juga pahalanya. Wa kadza idza marra fihi, begitu juga apabila dia lewat di dalam masjid, liyanalahu ala qaulin, supaya mendapatkannya pahala iktikaf atas perkataan bisarti ayuqallidal qaid fi ma yazharu bihi, untuk mengikut kepada orang yang berbicara pada apa yang udah nampak. Nah begitu juga kalau kita masuk ke dalam musola, ke dalam masjid ini, nah supaya dapat pahala dobelnya kita niat iktikaf juga. Ya kita niat iktikaf. Pokoknya setiap kita masuk ke dalam masjid, ya udah niat iktikaf supaya dapat ganjaran pahala iktikaf. Wasadisu, yang keenam, ayyakuna fil masjid, syaratnya itu iktikaf di dalam masjid. Tuh, jadi syarat iktikaf mesti di dalam masjid. Lil ittiba'i, karena mengikut kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sawaun sat'uhu wa sahnuhu wa rahbatuhu al ma'dudatu minhu, sama saja itu bagian tengahnya, bagian serambinya. Nah itu semuanya boleh. Atasnya kalau masjid tingkat, satahnya tuh, satah tuh artinya tingkat 1, tingkat 2. Seperti di Masjidil Haram ada tingkat 1, tingkat 2, sampai yang paling tinggi masuk juga masjid, kita iktikaf sah juga. Nah begitu, itu bagian-bagian ya atasnya begitu, atau serambinya, itu masuk juga. Ya, pala yasihu, maka tidak sapi musola baitil mar'ah, di dalam musola rumah seorang perempuan. Musola, contohnya nih, bapak bangun rumah, kemudian bapak juga buat musola biasanya. Ini musolah nih bapak bikinin ada 1 kamar. Itu musolah yang di situ tuh kalau bapak niat iktikaf boleh nggak di situ? Kagak boleh. Sebab itu kagak diwakopin. Pernah nggak bapak wakop ya musolah di rumah bapak? Kagak. Ya saya wakop nih buat sholat, enggak. Jadi artinya itu posisinya hanya untuk tempat sholat. Itu namanya musolah. Gitu kan, rumah-rumah sekarang banyak tuh ya, bikin rumah dibuat ada 1 kamar namanya musola. Jadi kalau ada tamu atau dia biasa ya kalau mau sholat, nah di situ tempatnya musola namanya, tempat istrinya sholat, tempat anak-anaknya. Kadang-kadang kita juga situ rame-rame kumpul, itu namanya tempat sholat. Nah iktikaf di situ kagak boleh. Ya iktikaf di situ tidak sah. Kita tahiyatul masjid di situ boleh nggak? Nggak boleh juga. Kalau di sini kita tahiyatul masjid boleh nih, karena ini masjid ghairu jami namanya.
Iktikaf di sini boleh. Tapi kalau kita buat rumah kemudian satu kamar kita buatkan musola, itu tidak sah kita iktikaf di situ. Seandainya kita lagi junub mau tidur tuh di situ di musola yang kita buat di rumah kita, boleh nggak? Boleh. Istri kita lagi haid, lagi nifas, mau istirahat di musola itu, boleh nggak? Boleh. Nah itu yang dimaksud musola tuh begitu, yang boleh orang haid, orang nifas. Ya karena memang dia tidak diwakafkan untuk sholat. Ya, sekedar nama aja. Ya ini ruang sholat. Ya, begitu. Ini ruang tamu. Nah ini ruang sholat dibuat musola. Nah itu kalau yang dimaksud itu maka tidak sah itu sholat. Ya tidak sah itu iktikaf. Ya jadi yang dimaksud tidak sah ya itu iktikaf di musola tersebut. Wala fi mauqifa, dan juga pada sesuatu yang diwakafkan juz'uhu, cuma unsurnya aja sa'ian sebagai satu ya informasi masjid, dan ada lagi cuma sedikit doang ya, sedikit doang untuk orang tahu ini masjid, sedikit aja yang diwakafkan, cuma dari tanah 100 meter yang diwakafkan cuma 3 meter misalnya ya. Nah itu yang lain enggak. Nah itu enggak boleh juga. Kita iktikaf di situ enggak boleh. Kan ini saya wakafkan. Tanah ada berapa? 100 meter. Yang diwakafkan berapa? 5 meter doang sih. Ya. Itu jangan iktikaf di situ juga enggak sah. Wa in haruma muksul junubi fihi, sekalipun haram diam orang yang junub di situ. Ihtiyaton, karena berhati-hati fil maudiani, di dua tempat tadi. Karena satu tempat 5 meter itu wakaf untuk masjid, sisanya tidak. Nah sekarang kalau orang yang junub nggak boleh juga tinggal di situ. Takutnya nanti dia masuk ke kawasan yang tadi ya wakaf. Tapi kalau iktikaf nggak boleh. Ya karena juzuknya sedikit yang diwakafkan. Paham ya Bapak ya? Nah seperti itu. Wala fi masjidi ardihi mustajiro, dan juga tidak boleh iktikaf di dalam masjid yang tanahnya disewakan. Ya. Jadi ini tanah dikontrakin, padahal udah masjid dikontrakin. Ya karena tanahnya mahal kali. Ya nih jamaah nggak ada yang pada datang, udah gue kontrakin aja dah nih. Nah begitu. Nah kita iktikaf di situ kagak boleh tuh. Ya kan banyak Bapak Saudara sekarang. Ya kadang-kadang ya ini nih ya masjid udah diwakafin, tapi karena mahal sekarang ya ada yang mau ngontrak, udah gue kontrakin aja nih masjid. Nah itu jangan ya. Musola masjid nggak boleh, masa dikontrakin sih ya, itu illa in bunya fihi mastiyatan, kecuali kalau ada orang bangun ya di satu tempat yang ditinggikan untuk duduk. Mastiyah itu artinya tempat yang ditinggikan untuk duduk. Wa waqafaha masjid, dan kemudian diwakafkan jadi masjid di tempat itu. Nah nanti baru wal masjidul jami aula. Nanti masjid jami iktikaf lebih bagus kebanding daripada masjid ghairu jami. Nanti baru kita lanjutkan. Inilah terkait tentang masalah iktikaf. Ya mudah-mudahan ada manfaatnya khususnya buat pribadi saya, dan mudah-mudahan juga buat hadirin jamaah sekalian. Akhirnya manakala di sana sini terdapat kesalahan kekurangan, saya mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Wa mal kamal illa lillah. Tidak ada yang sempurna kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Wa sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam walhamdulillahirabbil alamin. Saya informasikan bahwa kegiatan pengajian bulanan di Pondok Pesantren At-Thoriq Al-Muflihun itu nanti jatuh pada hari Sabtu besok. Ya, jadi Sabtu besok tanggal 3 September tahun 2022. Ya, jadi sekali lagi saya umumkan kepada pengurus dan jamaah mushola Nur Zain bahwa pengajian bulanan di Pondok Pesantren At-Thoriq Al-Muflihun itu nanti akan dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 3 September 2022. Mudah-mudahan Allah kasih kita kesehatan, amin ya rabbal alamin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin
wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan yuwaffi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakas syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultanik. Subhanaka la nuhsi sana'an 'alaika kama asnaita 'ala nafsik wa lakal hamdu hatta tarda. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma shrah lana sudurana wa yassir lana umurana warham amwatana washfi mardana waqdi hawaijana wahtim bisolihati a'malana birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.